Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tayyib, qabla an nabda hadhihi ad-dirasah hayya bina nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Gimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam proses belajarnya dan dimudahkan dalam memahami pelajaran-pelajaran yang telah kalian pelajari, dan semoga kalian semua mendapat pemahaman yang Allah ridhai sehingga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ad-dars ar-rabi', pelajaran yang keempat ya di semester 1 ini. Ini adalah bab yang terakhir. Ada 2 materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita akan mempelajari an-nawasib. Yang pertama yaitu maf'ulun bih, yaitu tentang maf'ul bih. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, memahami bentuk dan macam-macam maf'ul bih, menentukan alamat atau tanda dari maf'ul bih dalam satu kalimat, dan membuat kalimat, membuat peta konsep. Oke, maf'ul bih ini tidak terlalu asing sebenarnya jika kita mengenal jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari 3 susunan, fi'il, fa'il, dan biasanya dilengkapi dengan maf'ul bih. Di beberapa fi'il tertentu akan dia menjadi kalimat yang faidah yang bisa dipahami jika dilengkapi dengan maf'ul bih. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Ra'aitu mahiran, atau ada alif lamnya, ra'aitul mahira. Nasartu mahiraini, nasartu mahirina. Nah, ya, kalau kita perhatikan selanjutnya, nasartu mahiratin atau nasartu al-mahirati. Ishtaraitu aqlaman, ishtaraitul aqlama. Bedanya hanya ada alif lam dan tidak ada alif lam. Oke, kalau kita coba perhatikan di sini, yang diberi tanda warna merah, ya. Ya, yang diberi tanda warna merah atau diberi warna merah itu merupakan bentuk contoh daripada maf'ul bih. Ya. Itu merupakan bentuk contoh daripada maf'ul bih. Seperti itu. Ya, mahiran. Ra'aitul mahira. Kemudian mahiraini, mahirina, ya, mahiratin, aqlaman. Yang perlu kita perhatikan dalam bentuk maf'ul bih, dari bentuk-bentuk isimnya, ada isim mufrad, isim mutsanna atau tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, ada beberapa perbedaan nasabnya. Kalau isim mufrad, nasabnya yaitu dengan fathah, mahiran atau mahira, tergantung kalau ada alif lam atau tidak alif lam. Kalau mutsanna yaitu dengan ya, mahiraini. Kalau mudzakkar salim yaitu dengan ya juga, yaitu mahirina. Perbedaannya adalah lihat di huruf sebelum ya-nya. Kalau di tasniyah sebelum huruf ya-nya berharokat fathah, ya, berharokat fathah. Kalau di jamak mudzakkar salim sebelum huruf tasniyahnya berharokat kasroh. Kemudian nunnya mengikuti perlawanannya, mahiraini, mahirina. Kalau untuk jamak muannats salim ini unik, yaitu dengan kasroh. Ya, kemudian kalau jamak taksir tetap dengan fathah. Seperti itu ketentuannya. Kita lihat contoh yang lain. Yafhasut tabibul ustadzata. Yafhasut tabibul ustadzataini. Yafhasut tabibul hadirina. Yafhasut tabibul ustadzati. Akaltul fawakiha. Ya, dokter memeriksa guru. Ustadzata. Ustadzata di sini menjadi maf'ul bih. Ya. Nasabnya dengan fathah. Kenapa kan fathah? Karena dia isim mufrad. Yafhasut tabibul ustadzataini. Dokter memeriksa 2 guru. Ustadzataini ini jadi maf'ul bih. Nasabnya dengan apa? Nasabnya dengan ya. Kenapa ya? Karena dia mutsanna atau tasniyah. Kemudian yafhasut tabibul hadirina.
Al-hadirina menjadi maf'ul bih, nasabnya dengan ya. Kenapa ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian yafhasut tabibul ustadzati, ya, dokter memeriksa para guru perempuan. Dia maf'ul bi ustadzati tapi dengan kasrah. Kenapa dia kasrah? Karena dia jamak muannats salim bentuknya. Yang terakhir akaltul fawakih, saya memakan buah-buahan. Al-fawakih kedudukannya menjadi maf'ul bih. Alamat nasabnya, tanda nasabnya itu fathah. Kenapa dia fathah? Karena dia bentuknya jamak taksir. Seperti itu ya, perbedaan dari bentuk-bentuk isimnya. Ketika dia isim mufrad, maka nasabnya dengan apa? Mutsanna nasabnya dengan apa? Mudzakkar salim nasabnya dengan apa? Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya. Nasarani Aliyun, Nasarana Aliyun, Nasaraka Aliyun, Nasaraki Aliyun, Nasarahu Aliyun, Nasaraha Aliyun, Nasarakuma Aliyun, Nasarakum Aliyun, Nasarakunna Aliyun, Nasarahunna Aliyun, Nasarahum Aliyun, Nasarahunna Aliyun. Ternyata dalam maf'ul bih dia bisa dari isim zahir, bisa juga dari isim domir. Nah, isim domir terbagi dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah, ini yang muttasil contohnya. Nasarani Aliyun, Ali telah menolongku. Nasarana Aliyun, Ali telah menolong kami. Nasaraka Aliyun, Ali telah menolongmu. Nasaraki Aliyun, Ali telah menolongmu. Kalau untuk perempuan ya. Nasarahu Aliyun, Ali telah menolongnya untuk laki-laki. Nasaraha Aliyun, Ali telah menolongnya untuk perempuan. Nasarakuma Aliyun, Ali telah menolong kalian, dua orang. Nasarakum Aliyun, Ali telah menolong kalian, banyak orangnya ya. Nasarakunna Aliyun, Ali telah menolong kalian, perempuan. Nasarahuma, ya, Aliyun, Ali telah menolong dua orang. Ya, Nasarahum Aliyun, Ali telah menolong mereka laki-laki. Nasarahunna Aliyun, Ali telah menolong mereka perempuan. Ini adalah bentuk maf'ul bih yang terdiri dari isim domir. Isim domir adalah isim domir muttasil. Sekarang kita lihat iyahu nasta'in, iyaha nasta'in, iyaka nasta'in, iyaki nasta'in, iyaya nasta'in, iyana nasta'in, iyahuma nasta'in, iyahum nasta'in, iyahunna nasta'in, iyakuma nasta'in, iyakum nasta'in, iyakunna nasta'in. Nah, kalau yang sebelahnya ini ya, dua baris selanjutnya, dua banjar selanjutnya, ini adalah isim domir yang munfasil. Ya, nasta'in, kami telah meminta pertolongan iyahu kepadanya. Nasta'inu, kami telah meminta pertolongan kepadanya perempuan. Nasta'inu iyaka, kami meminta pertolongan kepadamu. Nasta'inu iyaki, kami meminta pertolongan kepadamu, dan seterusnya. Kalau iyaya kepadaku, iyana kepada kami. Ya, yang lainnya sama, tidak berbeda jauh dengan arti yang ada pada isim domir di yang muttasilnya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba simpulkan. Jadi maf'ul bi itu apa sih? Maf'ul bi adalah ismun mansubun, kata kuncinya isim yang dinasabkan. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang letaknya setelah fi'il dan fa'il, dan dia menjadi objek perbuatan daripada si fa'il ya, menjadi objek perbuatan si pelaku. Oke, sekarang kita lihat. Nah, tadi sudah disampaikan, maf'ul bih terbagi dua. Ada yang terdiri dari isim zahir, ada yang terdiri dari isim domir. Kalau isim domir terbagi dua lagi, ada yang domirnya munfasil, ada yang domirnya muttasil. Jangan sampai tertukar. Jika kalian masih kurang paham, silakan diulang kembali penjelasan yang ada di sebelumnya, atau silakan bisa ditanyakan ke Bapak. Oke, tanbih, perhatikan. Ada perhatian di sini. Fathah itu ada dua. Ada fathah yang zahirah, ada fathah muqaddarah. Maksudnya gimana Pak? Kita lihat contohnya. Yafhasut tabibul ustadzata. Ustadzata maf'ul bih. Dia nasabnya dengan fathah. Fathahnya jelas nampak di huruf tak marbutah ustadzata. Maka di fathahnya zahirah. Kemudian sami'tul munadiyah. Munadiyah maf'ul bih. Dia harus dalam keadaan nasab. Fathahnya ada jelas terlihat? Ya, jelas di huruf ya. Asalnya al-munadi. Karena dia nasab menjadi munadiyah. Begitu juga ya akhi, ihzar doa al-mazlum, wahai saudaraku, waspadalah terhadap doa-doa orang yang dizalimi. Doa, nah dia dalam keadaan maf'ul bih kedudukannya. Nasabnya dengan apa? Fathah juga. Fathahnya apa? Zahirah. Nah, sekarang ada kata ra'aitul fata najihan, aku telah melihat pemuda yang sukses. Al-fata kedudukannya jadi maf'ul bih. Nasabnya dengan apa? Fathah.
Fathahnya mana? Di huruf ta? Bukan, tapi fathahnya muqaddarah, dikira-kirakan saja. Itu ada di ya-nya. Nah, ini isimnya biasa isim maksur. Isim maksur itu biasanya bila mana ada huruf ya sebelumnya berharokat fathah. Ya-nya itu ya alif bengkok. Tidak ada titik ya. Biasanya dibaca panjang. Seperti ini juga lain. Nasara Ahmadu Mustafa. Mustafa maf'ul bih, dia nasab. Nasabnya yaitu alamat nasabnya itu dengan fathah. Fathahnya tidak nampak, tapi di muqaddarah, dikira-kirakan. Kenapa sih pas dikira-kirakan? Ya, karena dia adalah isim maksur. Seperti itu. Kita lanjut i'rabul kalimat. Nah, sekarang kita coba i'rab ya, kedudukan kalimat. Ra'aitu hadiqah. Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Tidak perlu kita i'rab lengkap karena ini sudah pernah. Hadiqah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Hadiqah maf'ul bih yang dinasabkan dan alamat nasabnya fathah. Ra'aitu tilmidan. Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Tilmidan maf'ul bih mansubun, maf'ul bih yang dinasabkan dan alamat nasabnya wa alamatu nasbihi fathatun fathah. Nasartu mahiraini. Nasartu fi'lun wa fa'il. Mahiraini maf'ulun bih mansubun, maf'ul bih yang dinasabkan wa alamatu nasbihi al-ya, dan alamat nasabnya yaitu ya. Kenapa sih ya? Li'annahu musanna atau tasniyah. Nasartu mahiraini. Mahirina, nasartu fi'lun wa fa'il. Mahirina itu bukan mahiraini ya. Mahirina maf'ulun bih mansubun, maf'ul bih yang dinasabkan dan alamat nasabnya ya. Jadi antara jamak mudzakkar salim dan tasniyah itu sama ketika nasab dengan ya. Selanjutnya nasartu mahiratin. Nasartu fi'lun wa fa'il. Mahiratin maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasrah. Alamat nasabnya kasrah untuk jamak muannats salim. Yafasut tabib al-ustadzah ya. Yafhasu tabib fi'lu wa fa'il ustadzah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Ishtaraitu aqlaman juga sama. Ishtaraitu fi'lun wa fa'il. Aqlaman maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Kenapa dia fathah aqlaman? Karena dia jamak taksir. Selanjutnya nasara Ahmadu Mustafa. Nasara Ahmad fi'lun wa fa'il. Mustafa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Nah, ini contoh daripada i'rabul kalimah. Nah, kata kerja yang digunakan dalam membuat maf'ul bih yaitu fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Ya, ingat kata kerja yang digunakan dalam membuat maf'ul bih yaitu fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kalimat yang ada fi'il lazim sempurna maknanya meskipun tidak ada maf'ul, jadi sempurna. Qama Ahmad. Ahmad berdiri, udah jelas. Jalasa Arif. Arif duduk, jelas. Tanamu Zainab. Zainab tidur. Nah, itu sudah jelas, tidak memerlukan objek lagi. Nah, kalau fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan satu maf'ul atau lebih untuk menyempurnakan maknanya. Jadi kalau fi'il itu tidak diberikan maf'ul bih, maka dia belum sempurna maknanya. Tidak sempurna maknanya atau belum masuk kategori kalam yang mufid. Contohnya, yaktubu Ahmad. Ahmad menulis. Apa yang ditulis? Nah, tambahkan maf'ul bih. Yaktubu Ahmad ar-risalata. Ahmad menulis surat. Akalat Zainab. Kalau akalat Zainab aja belum jelas. Zainab makan. Apa yang dimakan? Lengkapin akalat Zainab al-khubza. Zainab telah memakan roti. Qara'a Arif. Arif membaca. Apa yang dibaca? Ini belum jelas, tambahkan objek maf'ul bihnya, maka akan sempurna menjadi qara'a Arifun al-Qur'ana. Arif membaca Quran. Untuk mengetahuinya ya kita membutuhkan kamus agar kita bisa membedakan. Dan sebenarnya ada beberapa ketentuan lain yang dari fi'il lazim bisa menjadi muta'addi, yaitu dalam perubahan dari bentuk sorofnya. Tapi tidak bisa Bapak jelaskan karena nanti takut terlalu banyak materinya. Yang terpenting adalah materi inti dari maf'ul bih bisa kalian kuasai dan kalian pahami. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya ini ada refleksi pembelajaran, yaitu kalian diminta menjawab pertanyaan. Pertama, silakan simpulkan kembali apa itu maf'ul bih yang berkaitan dengan maf'ul bih. Buatlah 3 contoh maf'ul bih, kemudian lengkapi kalimat dengan memasukkan maf'ul bih yang sesuai. Dan selanjutnya i'rab ya, seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Mungkin ini saja. Jika ada yang kalian belum pahami, silakan kalian tanyakan ya. Jika ada kesulitan, silakan kalian diskusikan ya. Tugasnya silakan ya, refleksi materinya silakan kalian kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menghubungi Bapak. Tapi mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Thumma nakhtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.